Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa Kampusku TV yang saya hormati, ketika kita membahas suatu malam, ada beberapa malam yang diistimewakan di dalam Islam. Beberapa di antaranya ada malam 1 Muharram, ada malam Asyura, ada malam Nisfu Sya'ban, ada malam 27 Rajab, yakni terkait Isra Mi'raj. Ada malam 17 Ramadan, Nuzulul Quran. Ada malam Idul Fitri. Ada malam Idul Adha. Ada malam 10 Dzulhijjah dan lain sebagainya. Juga terdapat para ulama yang meyakini malam Rebo Wekasan, yaitu malam hari Rabu di akhir bulan Safar. Meskipun terjadi beberapa perbedaan di antara para ulama terkait malam itu. Jadi setiap malam itu adalah malam istimewa yang eventnya, peristiwanya itu terjadi setahun sekali. Cuma ada suatu malam yang istimewa di dalam Islam yang terjadi setiap seminggu sekali. Apa? Yaitu adalah malam Jum'ah. Maka dari itu rata-rata umumnya umat Islam di malam Jum'ah dia akan meningkatkan segala aktivitas ibadah karena fadilah dari malam itu sangat luar biasa. Selain daripada itu, ada sebenarnya malam istimewa yang bisa terjadi setiap hari. Apa itu? Yaitu adalah malam di mana seseorang bangun dari tidurnya, kemudian dia melakukan sholat tahajud. Bagaimanapun sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Sholat tahajud juga bagian dari sholat sunnah yang diabadikan di Al-Quran, yakni wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, itu adalah ayat yang menerangkan terkait kesunahan sholat tahajud. Mungkin sholat sunnah tahajud adalah satu-satunya di Al-Quran yang disebutkan atau disunahkan. Berbeda dengan sholat sunnah yang lain yang tidak secara eksplisit tidak pernah disampaikan di dalam Al-Quran. Para pemirsa yang berbahagia, berbicara terkait kata lail atau malam, di Al-Quran disebutkan dengan total jumlah 92 kali. Dengan kata lail atau kata lailatun dengan tak marbutoh. Kata lail itu sekitar 84 kali. Sedangkan kata lailatun itu ada 8 kali. Dan 3 diantaranya kata lailatun itu menjadi mudhaf dari mudhaf ilaih al-qadr. Dalam arti Lailatul Qadr. Sedangkan Lailatul Qadr itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali dan semuanya berada di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbih min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Berbicara tentang malam, malam yang paling misterius, malam yang paling kita tidak ketahui
adalah malam Lailatul Qadar. Di dalam Islam malam Lailatul Qadar itu sangat diistimewakan, tapi kita tidak pernah tahu pastinya kapan malam Lailatul Qadar. Sehingga ada beberapa hadis yang menerangkan taharru fil witri minal ashril awakhiri min ramadhana. Carilah malam Lailatul Qadar itu berada di 10 akhir bulan Ramadan yang ganjil. Dalam arti berapa? Yaitu 21, 23, 25, 27 dan 29. Carilah di malam-malam itu. Itu berdasarkan satu hadis tersebut. Sekarang apa keistimewaan dari malam Lailatul Qadar tersebut? Diterangkan di dalam hadis, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat atau melaksanakan kegiatan apapun berupa ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman yang penuh dan dengan niatan ingin dekat kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semua dosa-dosanya akan dihapuskan atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang kami banggakan dan kami hormati, umumnya orang selalu mencari malam Lailatul Qadar dengan cara mencari di hari-hari yang ganjil, sehingga anehnya di suatu masjid tertentu ketika malam itu malam ganjil itu justru full, tapi di malam yang genap justru malah berkurang. Padahal kalau kita amati sebenarnya malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang memang bisa terjadi kapanpun di dalam bulan Ramadan. Kenapa saya berkata demikian? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ada keterkaitan dengan ayat yang lain, yaitu ayat tentang turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quranu hudal linnas. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, dan diturunkannya itu pada, kalau umumnya ulama berkata di 17 Ramadan. Dalam arti apa? 17 Ramadan pada saat itu adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Berarti tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar itu di luar 10 akhir yang ganjil di bulan Ramadan. Sehingga ada ulama yang berpendapat bisa jadi malam Lailatul Qadar itu turunnya juga di hari-hari yang genap di bulan Ramadan. Kalau saya lebih berpikir ke dalam sebenarnya, kenapa kok malam Lailatul Qadar itu harus ada di akhir-akhir bulan Ramadan? Itu karena sebenarnya harus ada pembiasaan mulai tanggal 10 awal, kemudian 20 awal, kemudian di 30 akhir, 10 akhir Ramadan itu otomatis ketika kita punya pembiasaan ibadah, punya interaksi dengan Quran yang sedemikian rupa, kita akan merasakan keberkahannya biasanya itu di akhir-akhir Ramadan. Makanya malam Lailatul Qadar itu akan terasa di situ. Makanya di surat Ad-Dukhan ayat 3 itu menerangkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Bahwasanya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Dalam arti, kalau menurut saya, malam yang penuh barokah itu pasti terjadi di bulan Ramadan. Mengenai harinya itu bisa terjadi pada siapapun di hari yang berbeda. Sehingga kalau menurut saya, jangan sampai kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh hanya di posisi ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga ya paling tidak di posisi yang genap itu kita juga harus semangat melakukan ibadah itu. Para pemirsa yang berbahagia, apakah malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di luar Ramadan? Saya menemukan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ala unabbiukum bilailatin afdalu min Lailatul Qadar.
maukah kamu saya beri kabar terkait suatu malam yang lebih afdol, lebih utama dari malam Lailatul Qadar. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan dawuhnya, harisun yahrisu fi ardi khaufin la'allahu la yarji'u ila ahli, yaitu adalah seorang penjaga yang menjaga di tempat yang penuh dengan ketakutan. Dalam arti apa? Tempat posisi perbatasan teritori dengan musuh peperangan. Lah itu ardi khaufin. La'allahu la yarji'u ila ahli, dan bisa jadi dia tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya, dan malam-malam itulah akan lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Di dalam hadis lain saya temukan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol mauqifu sa'atin fi sabilillahi khairun min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad. Berdiri sejenak fi sabilillahi, di jalannya Gusti Allah, itu khairun, lebih bagus, min qiyami lailatul qadri, dari melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, indal hajaril aswati, di dalam di posisi dekat dengan hajar aswad. Masih lebih penting berjuang sejenak di jalan Gusti Allah daripada menangi Lailatul Qadar. Kita dapat Lailatul Qadar di depan hajar aswad sekalipun masih kalah dengan berdiri sejenak di jalan Allah. Para pemirsa yang berbahagia, kata di jalan Allah ini ulama akan selalu memiliki perbedaan, sehingga jalan Allah ini ada yang mengkontekstualisasikan bahwasanya orang yang berpendidikan, orang yang belajar di jalannya Gusti Allah adalah mereka-mereka yang juga berjuang di jalannya Gusti Allah, sama halnya dengan orang-orang zaman dahulu yang berperang, ikut berperang di jalan Gusti Allah. Zaman dulu perjuangan mau tidak mau lewat peperangan, tapi untuk saat ini peperangan sudah istilahnya sudah tidak berlaku lagi, karena ada yang lebih penting dari peperangan itu, yaitu adalah perjuangan di dalam berpendidikan. Dengan adanya kita berpendidikan, kita pasti tidak akan bisa dikalahkan oleh orang lain, oleh para penindas lain dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang bisa kita raih kapanpun di bulan Ramadan. Bahkan malam Lailatul Qadar itu juga bisa kita dapatkan di luar Ramadan dengan cara berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan saat ini adalah perjuangan dengan pendidikan. Mungkin cukup sekian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.